إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai tauhid jenis ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma was sifat. Jangan bertanya apakah pembagian tauhid menjadi tiga pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Bukankah Rasulullah belum pernah mengatakan, wahai para sahabat, tauhid dibagi tiga, satu rububiyah, dua uluhiyah, tiga asma wa sifat. Memang tidak pernah Nabi berbicara seperti itu. Sama dengan Nabi tidak pernah berbicara rukun nikah ada 5, rukun la ilaha illallah ada 2, rukun solat ada 13. Nabi juga tidak pernah bersabda seperti itu. Sama dengan hukum asal sebuah ibadah adalah haram kecuali yang aku perintahkan, yang aku contohkan. Beliau belum pernah bersabda seperti itu. Tapi apa kita katakan itu kalimat batil? Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang aku perintahkan, yang aku contohkan. Apakah kalimat itu kalimat batil? Kalimat hak. Walaupun redaksi persis seperti itu belum pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya, tapi lafaz persis seperti itu tidak ada. Maksudnya ada. Agar apa? Agar kita yang bukan ulama menjadi paham. Maka kasihan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa tauhid itu cuma satu, tidak tiga, karena Nabi mengatakan cuma tauhid la ilaha illallah. Mereka tidak paham ini. Dan orang yang mengatakan tauhid itu cuma satu, biasanya mereka berkutat di mana? Di asma wa sifat, apa uluhiyah, apa rububiyah? Rububiyah. Berkutat di situ. Antum tahu ada jamaah besar, torekot besar secara jumlah, internasional. Hampir-hampir tidak ada negeri Islam yang tidak kemasukan firqah ini. Ketika firqah ini berbicara tentang tauhid, tidak jauh dari tauhid rububiyah, nggak jauh dari situ. Tahukah saudara bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan? Tahukah saudara bahwa rizki kita itu ada di tangan Allah? Tahukah saudara, walaupun seluruh manusia bersepakat untuk membunuh kita, tapi kalau ajal belum Allah tulis, nggak akan kita mati. Ini apa? Rububiyah. Rububiyah. Uluhiyahnya jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada. Tahukah saudara bahwa kita tidak boleh memanggil-manggil selain Allah? Siapapun yang tidak ada di hadapan kita, ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Fulan, ya Fulan. Ini jarang sekali. Apalagi mereka mengatakan Allah bersemayam di arsy,
Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Jarang sekali kita dengar kalimat ini dari dai-dai mereka. Hampir-hampir tidak ada, kecuali dai salaf, kecuali ulama-ulama salaf. Kita sedang berada di tauhid yang ketiga, tauhidul asma' was sifat. Wa huwa ifradullah azza wa jalla. Tauhid asma' was sifat adalah mengesahkan Allah bima lahu minal asma' was sifat, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak menyandang nama itu. Allah lah satu-satunya yang berhak memiliki sifat itu. Kan ratusan, ribuan nama Allah itu, sifat Allah itu. Adakah yang mirip? Tidak ada. Ini dia. Bolehkah selain Allah memiliki nama Ar-Rahman? Tidak boleh. Bolehkah selain Allah memiliki nama Ar-Rahim? Tidak boleh. Bolehkah selain Allah memiliki nama Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Jabbar dan seterusnya? Semuanya tidak boleh. Hanya Allah satu-satunya yang berhak menyandang nama-nama tersebut. Nah, ini tauhid al-asma' dan as-sifat. Allah mempunyai sifat apa misalnya? Cemburu. Adakah selain Allah yang memiliki sifat cemburu seperti cemburunya Allah? Tidak ada. Itu maksudnya. Adakah selain Allah yang cemburu? Ada. Ingat hadis Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah? Wahai Sa'ad, bagaimana perasaanmu, apa yang akan engkau lakukan jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, berzina? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Rasul mengatakan, betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Cemburunya sama, kadarnya tidak sama. Itu yang dimaksud. Maka salah besar orang yang mengatakan bahwa kalau Allah punya tangan, jadi sama dong dengan makhluk. Kalau Allah punya wajah, jadi sama dong dengan makhluk. Kalau Allah cemburu, sama dong dengan makhluk. Kalau Allah berada di satu tempat, yaitu bersemayam di atas arsy, sama dong dengan makhluk, butuh tempat, berada di satu tempat. Kalau Allah punya wajah, sama dong dengan makhluk. Katanya Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Kalau begitu nggak sekalian aja apa dulu. Kalau Allah melihat, sama dong dengan makhluk. Kalau Allah mendengar, sama dong dengan makhluk. Kan semua makhluk mendengar, melihat. Kita mau coret, berarti Allah buta, Allah bisu, Allah tuli. Nah, ini dia. Begitulah firqah. Nampak di satu sisi mereka benar. Begitu kita berikan contoh yang lain, nampak kesalahannya. Ya. Seperti wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa betul-betul dengan suara taklima. Oleh orang Jahmiyah, wa kallamallahu diganti dengan wa kallamallaha. Mestinya wa kallamallahu marfu' berarti sebagai fa'il, diganti dengan wa kallamallaha, Allah sebagai
maf'ul bih. Berarti yang bicara bukan Allah, tapi Musa. Wa kallamallaha Musa, artinya Musa berbicara, Allah yang dengar. Gitu. Dan mereka kaum Jahmiyah membaca seperti itu. Kan fathah, kasroh, dhammah dan seterusnya tidak ada, hari itu belum ada kan? Bahkan titik kan belum ada. Ini ba apa nun nggak tahu. Ini ta apa sa nggak tahu. Nggak ada titik. Tapi karena saking hafalnya mereka, ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Sama dengan apa itu apoteker itu kan, ahli farmasi. Saking hafalnya nama obat-obat. Ya. Itu dokter nyuruhnya ceret, kita nggak tahu ini apa bacanya. Para apoteker karena hafal, oh anu, kira-kira begitulah. Maka ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada titik, itu buat kita aja yang memang jauh dari pemahaman bahasa Arab. Mereka orang Arab hafal, ya kurang perlu. Seperti Rasul dan para sahabat nggak perlu lagi itu dengan titik, fathah, kasrah. Ya sama hari ini ya. Quran-Quran bahasa Arab itu ada fathahnya, ada kasrohnya nggak? Quran-Quran bahasa Arab tuh, nggak usah Quran tuh tek-tek bahasa Arab itu kan di televisi Arab, teksnya ada kasrohnya, ada dhammahnya, ada tasdidnya, nggak ada. Titik ada ya. Kita kayak bingung bacanya apa. Mereka lancar sekali. Ya udah makanan sehari-hari ya kan, gitu. Maka wa kallamallaha bisa, wa kallamallaha bisa. Itu dibaca oleh mereka wa kallamallaha. Seolah mereka punya hujah di sini. Istilah kita dapat angin gitu ya. Wa kallamallaha. Berarti Allah yang diajak bicara, Nabi Musa yang bicara. Jahmiyah di ayat ini bisa berkelit. Bagaimana di ayat ini? Wa kallamahu rabbuhu. Mau bilang apa? Mau rabbahu rusak. Yang tahu bahasa Arab secara sederhana aja, wa kallamahu rabbahu rusak. Tentu wa kallamahu rabbuhu. Nggak mungkin rabbahu, nggak bisa. Rusak kalimat itu. Ya. Wa kallamahu hunya kembali ke Musa. Hunya kembali Musa. Musa itu diajak bicara oleh Allah. Allah yang bicara, Rabbuhu, Tuhannya. Nah, begitulah nasib firqah-firqah itu. Dapat dalil sini, dapat dalil sini. Begitu ketemu dalil yang lain, nggak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan Ahlus Sunnah, beda dengan salaf. Seluruh dalil yang ada mendukung salaf. Ya. Maka setiap kali firqah itu punya dalil, punya hujah, pasti Ahlus Sunnah punya hujah yang bisa mematahkannya. Ya, Ahlus Sunnah, bukan si A, bukan si B, Ahlus Sunnah. Artinya kalau Ibnu Qayyim tidak bisa menjawab syubhat Ibnu Abi Du'ad misalnya, nanti akan muncul seseorang yang akan membungkam syubhatnya. Selalu begitu. Bukan orang per orang, tapi seluruh ulama Ahlus Sunnah. Wa hadza yatadammanu syai'ain. Tauhid ini meliputi dua hal. Apa yang pertama? Al-awwal al-isbat. Yang pertama adalah isbat, menetapkan, meyakini, menetapkan. Wa dzalika bi an nusbita lillah jami'a asma'ihi wa sifatihi. Menetapkan seluruh nama Allah, seluruh sifat Allah
yang Allah nyatakan sendiri di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Apapun kata Allah tentang dirinya, kita ikuti, seaneh apapun, walaupun kita tidak faham. Nggak faham kan kita? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Faham? Teknisnya bagaimana? Sulit kita memahami. Sulit. Kenapa? Karena sepertiga malam itu kan bukan satu kali, tapi berulang-ulang kali. Pertanyaan sederhana, sepertiga malam di mana? Kan gitu. Nggak paham kan? Udah nggak apa-apa. Udah tetapkan saja. Allah mengatakan, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Udah ikuti. Apa susahnya, apa beratnya? Kalau yang bicara itu dosen kita, yang bicara itu ustadz kita, yang bicara itu orang tua kita, mungkin bisa salah. Oh mungkin maksud beliau bukan itu kali. Oh mungkin maksud beliau bukan begitu. Mungkin. Kalau yang bicara itu dosen kita, ustadz kita, kiai kita, atasan kita. Ini yang bicara Allah Rabbul Alamin. Apa kita berani, tega mengatakan, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Mungkin maksud Allah bukan turun kali ya. Lihat-lihat doang kali ya. Apa tega ngomong begitu ya? Allah mengatakan, aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Amana'aka anta sujud dari lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Apa iya kita katakan mungkin maksud Allah bukan tangan, dengan kehendak? Apa enggak ngeluncak ini? Udah jelas ayatnya, jelas hadisnya. Apa enggak ngeledek Allah ini, merendahkan Allah? Siapa yang lebih tahu tentang dirinya? Tentu Allah yang paling tahu tentang dirinya. Allah mengatakan, aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Sudah, ucapkan. Dengan kedua tangan Allah yang mulia, Allah telah menciptakan Adam. Selesai. Selesai. Oleh karena itu, pembahasan tentang tauhid, akidah para sahabat itu sederhana sekali, selesai. Nabi mengatakan Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Selesai. Para sahabat menerima, meyakini, selesai. Mudah. Sederhana, ringan. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Qadariyah, beda dengan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bertele-tele, rumit sekali. Terus membahas, terus dibahas sampai berlembar-lembar kitab. Setelah membahas itu, sodorkan satu ayat, hancur pembahasan itu. Antum barangkali ada yang pernah membaca tulisan-tulisan kitab-kitab akidah Asy'ariyah, panjang lebar, rumit sekali. Sodorkan satu ayat, selesai, habis itu. Pembahasan itu habis oleh satu ayat. Inilah Ahlus Sunnah. Ini yang pertama, tetapkan apa kata Allah tentang dirinya, apa kata Nabi tentang diri Allah, tetapkan, imani, jangan diragukan. Ini yang pertama. Apa? Al-isbat. Yang kedua, setelah kita menetapkan Allah punya tangan dua, dua-duanya kanan, Allah memiliki telapak kaki, Allah memiliki jari, yang dua jarinya Allah pakai untuk membolak-balikkan hati manusia. Kita tetapkan itu semua persis seperti apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Setelah itu
nafyul mumatsalah. Jangan menyerupakan. Jangan diserupakan tangan Allah itu dengan tangan siapapun. Jangan diserupakan wajah Allah itu dengan wajah siapapun. Jangan diserupakan turunnya Allah itu dengan turunnya siapapun. Oleh karena itu, ketika saya tanyakan langsung ya kepada Syekh Ali Hasan, apakah ketika Allah turun ke langit dunia berarti Allah, arsy Allah kosong? Jawab beliau, tidak. Tidak bagaimana? Bukankah Allah turun meninggalkan arsy-Nya, yaitu ke langit dunia, melewati langit ke-7, ke-6, ke-5, 4, 3, 2. Sekarang Allah berada di langit 1. Namanya juga turun ke langit dunia, langit 1. Langit yang terdekat dengan bumi. Berarti arsy Allah kosong dong. Beliau menjawab, menukil para ulama Ahlus Sunnah, tidak. Kenapa tidak? Tadi karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya siapapun. Kalau kita turun dari lantai 7 ke lantai 2, ya tentu detik itu di lantai 7 tidak ada kita. Kita berada di lantai 2. Allah tidak sama dengan kita. Allah sanggup turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan arsy Allah tidak pernah kosong. Allah selalu berada di atas arsy. Lah kok begitu? Itulah Allah Rabbul Alamin. Karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya apapun dan siapapun. Jadi jangan diserupakan. Mana dalil? Menarik ini. Dalil yang beliau bawakan adalah dalil yang mengandung fawaid. Surah Asy-Syura ya, ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama, serupa, mirip-mirip dengan Allah. Tidak ada. Terusannya apa? Terusannya ini yang menarik sekali. Ini luar biasa. Semakin yakin kita bahwa ayat Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan bikinan manusia. Ini salah satu bukti di antara sekian ratus, sekian ribu bukti bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah. Menakjubkan sekali. Tidak ada satupun yang sama, yang mirip dengan Allah. Terusannya, Allah mendengar, Allah melihat. Mestinya, karena tidak ada satupun yang sama dengan Allah, mestinya terusannya Allah sombong. Allah al-mutakabbir. Allah punya surga dan neraka. Kan mestinya begitu ya. Kan Allah tidak sama dengan apapun. Allah lah yang punya surga, punya neraka. Karena selain Allah tentu tidak ada yang punya surga, yang punya neraka. Allah tidak sama dengan satu apapun. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Mestinya begitu kan? Karena tentu selain Allah tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Malaikat maut tidak bisa mematikan. Yang bisa mematikan Allah. Malaikat maut hanya bertugas, hanya mengamalkan, hanya mentaati perintah Allah, mencabut nyawa. Adapun yang mematikan adalah Allah. Yang memutuskan si fulan hari ini, detik ini harus dicabut nyawanya Allah, bukan malaikat maut. Malaikat maut hanya menunggu. Ya. Nah, pantasnya kan seperti itu. Karena Allah tidak ada yang mirip, tidak ada satupun yang mirip, yang sama dengan Allah. Tapi kenapa lanjutannya seluruh manusia bisa, seluruh bahkan hewan apa? Mendengar, melihat, ya. Mau kucing, mau sapi, mau harimau, mau cicak, mau apapun, apalagi kita, malaikat, jin, semuanya
mendengar, melihat. Pakai maha itu kan terjemahan aja kan. As-Sami, maha mendengar, maha, itu terjemahan kita kan. Arti sebenarnya mendengar, melihat. Kalau Rasulullah mendengar, ya As-Sami juga. Rasulullah melihat, Al-Basir juga. Disinilah menariknya. Udah tahu Allah itu tidak ada yang mirip. Tapi kenapa terusan kalimatnya justru semuanya sama, yaitu mendengar, melihat. Gitu. Fawaidnya apa? Kandungan hukumnya apa? Rahasianya apa? Yaitu yang sama itu cuman lafadznya. Melihat, mendengar itu. Adapun hakikatnya jauh sekali. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya siapapun. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan siapapun. Kita jarak 700 meter sudah kabur, nggak ngelihat. Allah jutaan kilometer. Sama. Tidak ada bedanya bagi Allah melihat jarak 5 meter dengan jarak sekian miliar meter. Tidak ada bedanya. Itu dia. Ya. Yang sangat sederhana, yang semua makhluk punya, yaitu melihat dan mendengar, ada di diri Allah. Sama kan? Maka jangan kaget kalau dikatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy. Orang yang melihat mendengar aja nggak kaget. Kan mereka mengatakan Allah tidak mungkin punya tangan, tidak mungkin punya wajah. Sebab kalau Allah punya tangan, punya wajah, jadi sama dengan kita dong. Katanya laisa kamitslihi syai'. Ya kenapa ayat ini tidak dibantah? Mestinya ayat ini dong yang dibantah dulu. Karena yang paling mudah terlihat pada diri makhluk adalah dua ini. Melihat, mendengar. Mendengar, melihat. Ya. Tentu wajib kita yakini bahwa penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan siapapun, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran siapapun, jari Allah tidak sama dengan jari siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, dan seterusnya. Dan tidak ada mirip-miripnya. Ya memang nggak sama, tapi secara struktur ya kaki ya begitu. Jangan, nggak boleh kalimat seperti itu. Misalnya begini, kita tahu kaki semut dengan kaki gajah kan jauh beda, tapi secara fungsi, secara struktur ya kan begitulah gitu. Maka telapak kaki Allah, jari Allah ya memang beda besar, tapi ada persamaan lah. Nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Jadi betul-betul nggak ada mirip-miripnya, gitu. Maka jangan pernah mengatakan tangan Allah sambil ngeliatin tangan kita. Jangan, ya. Jangan mengatakan jari Allah sambil ngeliatin jari kita, seolah ada mirip-miripnya, cuman besar. Kalau jari-jari Allah tentu besar sekali, tapi ya mirip-mirip lah. Nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Jadi nggak ada persamaan sama sekali. Sudah katakan saja jari Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, betis Allah, ucapkan saja. Jangan pernah membayangkan mirip-mirip wajah kita, mirip-mirip jari kita, dan seterusnya. Kenapa? Tadi laisa kamitslihi syai'. Kenapa? Karena ada sama-sama makhluk yang nggak ada mirip-miripnya sekali, jauh sekali. Kalau kaki semut dengan kaki kita atau kaki gajah mungkinlah ya jauh, tapi ya
ada kemiripan sedikit sekali, walaupun sedikit sekali. Nah, gimana dengan kaki gunung? Nah, desa itu ada di kaki Gunung Semeru. Kalimat ini kalimat salah apa kalimat benar? Benar kan? Memang itu ucapan kita sehari-hari kan? Kaki gunung, ya. Ada mirip-miripnya nggak? Kaki antum sama kaki Gunung Semeru? Kan nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Itu masih dua-duanya masih makhluk. Kita makhluk, gunung makhluk. Itu nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Gimana Allah Rabbul Alamin? Tentu nggak ada mirip-miripnya. Gitu. Maka nasihat para ulama, jangan pernah membayangkan, melihat, meraba tangan kita ketika kita mengatakan tangan Allah. Adapun secara spontan untuk memberikan pemahaman, nggak masalah ya. Jari Allah sambil ngomong menunjukkan jari, ini kan sesuatu yang fitrah ya. Orang bicara kan biasanya tangannya ikut bergerak. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika mengatakan bahwa Allah melihat, Allah mendengar, sambil beliau menunjuk telinga beliau dan mata beliau seperti ini. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, begitu. Bukan berarti bahwa pendengaran Allah, penglihatan Allah mirip-mirip pendengaran dan penglihatan Nabi, tentu tidak. Untuk ya spontan saja. Ketika berbicara mata ya sambil menunjuk mata, ketika berbicara wajah ya sambil menunjuk atau memegang wajahnya sendiri. Ini fitrah saja. Tapi jangan pernah membayangkan bahwa tangan Allah itu walaupun besar sekali ada sedikit kemiripan dengan tangan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Masih ingat makhluk Allah yang tidak ada mirip-miripnya dengan kita semua ini? Padahal makhluk Allah. Tapi nggak ada mirip-miripnya. Makanannya, minumannya, pemandangannya, wanita cantiknya dan seterusnya, kehidupannya nggak ada mirip-miripnya dengan dunia ini. Apa? Surga. Surga. Padahal surga makhluk bukan? Makhluk. Ciptaan Allah sama dengan dunia ciptaan, tapi nggak ada mirip-miripnya. Nggak ada mirip-miripnya. Sebab kalau ada mirip-miripnya, batal sabda Nabi. Yang mana? Ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Kalau ada mirip-miripnya, perasaan yang begini saya pernah lihat dulu nih. Mirip-mirip waktu saya ke Tanah Abang ini mirip-mirip nih batal sabda Nabi. Kalau ada mirip-miripnya seperti itu, nggak ada. Bahwa namanya itu mirip, bahkan sama, wanita cantik, anggur, delima, sungai, madu, susu, dalam bahasa Arab ya, namanya saja. Namanya saja. Adapun zatnya, warnanya, aromanya, kelezatannya, gak ada mirip-miripnya. Itu surga. Masih makhluk Allah. Apalagi pencipta surga, yaitu Allah Rabbul Alamin. Tentu tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Maka kenikmatan terbesar, puncak dari seluruh kenikmatan adalah saat kaum muslimin melihat wajah Allah, melihat kecantikan bidadari, kelezatan makanan surga, pemandangan surga. Ini nikmat luar biasa, tapi belum ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan melihat wajah Allah. Ya, puncak kenikmatan orang yang beriman kelak di surga. Fadallat hadhil ayatu
Ayat ini menunjukkan ala anna jami'a sifatihi la yumathiluhu fiha ahadun minal makhluqin. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang sifatnya itu mirip-mirip dengan sifat Allah. Tidak ada. Walaupun lafadznya sama. Bukan mirip lagi lafadznya, sama. Melihat, mendengar, cemburu, malu, sombong, apalagi besar, tinggi, berilmu. Ini kan banyak manusia yang berilmu, yang tinggi, yang besar. Secara lafaz sama. Secara lafaz sama. Hanya pembagiannya nanti baik di Allah, tidak baik di kita. Baik di kita, tidak baik di Allah. Baik di Allah, baik di kita. Tidak baik di Allah, tidak baik di kita. Jadi ada 4 ya. Baik di Allah, baik di kita. Apa misalnya? Banyak sekali. Melihat, mendengar, berilmu, besar, tinggi, sabar. Ini kan baik di Allah, baik di kita. Artinya kalau kita sabar, kita besar, kita berilmu, kita melihat, kita mendengar, kan baik. Kalau kita buta, kalau kita bisu, kalau kita tuli, kan tidak baik. Gitu ya. Nah, ini otomatis tidak baik di Allah, tidak baik di kita. Apa? Tuli, bisu, mati, bodoh. Tidak baik itu di Allah, tidak baik di kita. Maka Allah suci dari sifat-sifat tersebut. Kita tidak. Berapa banyak dari kita yang bodoh? Berapa banyak dari kita yang sudah mati? Berapa banyak dari kita yang miskin? Berapa banyak dari kita yang buta, yang tuli? Allah tidak mungkin. Yang kedua. Yang ketiga, baik di Allah, tidak baik di kita. Apa? Masih ingat? Sombong. Sombong pada diri Allah itu baik. Sombong pada diri kita tentu tidak baik. Tidak ada perselisihan di tengah-tengah manusia. Nggak ada, saya kira, satupun manusia yang mengatakan sombong itu baik. Nggak ada. Barangkali penafsirannya saja. Kalau saya tidak mau datang ke rumah dia karena rumah dia itu terlalu kecil, terlalu jelek, terlalu kotor, pas dia mengundang saya makan, ini biasa saja, itu kan hak saya, nggak sombong. Salah memahami ya. Padahal sebetulnya saya sedang sombong. Ketika kita diundang makan di rumah orang miskin, kita nggak mau datang, padahal ada waktu, ada kendaraan dan seterusnya, itu sombong. Sombong ya. Tapi dia nggak ngaku gitu. Artinya tidak mungkin ada seorang manusia mengatakan sombong itu baik. Nggak ada gitu ya. Kalau malu kan ada tuh. Ada yang manusia mengatakan malu itu baik, ada yang mengatakan malu itu tidak baik. Masih bersih. Kalau sombong tidak ada, saya kira. Nah, Allah tidak malu-malu. Allah tidak ragu-ragu bahwa akulah zat yang paling sombong. Tidak ada yang lebih sombong dari aku. Maka Allah namakan dirinya, salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir, yang membesarkan dirinya, yang menyombongkan dirinya. Akulah satu-satunya Tuhan. Akulah satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya yang berhak disembah. Apa enggak sombong ini? Sombong yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Kalau Allah tidak sombong, tidak baik. Allah tidak sombong, tidak baik. Maka tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan Allah merendahkan diri. Tidak ada. Tidak ada. Ya.
terimalah wahai hamba-hambaku, terimalah aku sebagai Tuhanmu apa adanya. Terimalah aku apa adanya. Ya beginilah aku. Aku cuman bisa begitu. Nggak ada ayat satupun ayat begitu. Nggak ada. Semuanya membesarkan dirinya. Adapun kita sombong membesarkan diri kita, buruk. Walaupun kenyataan. Siapa misal? Nabi Musa. Nabi Musa menjawab apa adanya, kenyataan. Ya Nabi Allah, ya Nabi Musa, adakah yang lebih berilmu dari engkau? Nabi Musa menjawab benar, aku nggak tahu. Emang benar kan? Kan yang paling berilmu, yang paling alim, yang paling tahu tentang hak, batil, halal, haram, tentu seorang Nabi di zamannya. Kan tentu si penanya itu maksudnya sekarang. Sekarang ini. Jawaban Nabi Musa, aku nggak tahu. Artinya, ya akulah yang paling tahu. Dan ini kenyataan memang begitu. Tapi Allah nggak suka. Allah tidak suka, Allah tidak ridho dengan jawaban Nabi Musa. Karena tidak memulangkan ilmu itu kepada Allah. Karena manusia itu tidak baik kalau membesarkan dirinya. Walaupun kenyataan benar. Maka menyembunyikan kehebatan dirinya, menyembunyikan kebesaran dirinya, sunnah. Mana dalil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan adanya seorang nabi yang kepalanya terluka berdarah karena dilempar oleh kaumnya dengan sesuatu, batu, lalu terluka, lalu darah itu mengalir membasahi wajah itu nabi itu, kata Rasulullah ya. Lalu nabi itu mengusap darah di wajahnya sambil mengucapkan Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ini, berikanlah hidayah kepada umatku ini. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau aku sedang mengajak mereka masuk surga. Mereka nggak tahu kalau aku sedang menyelamatkan mereka dari neraka. Ampuni mereka, sambil mengusap itu. Ada seorang nabi yang begitu. Kan hebat sekali. Disakiti kan, umumnya dilaknat kan. Ya Allah, hancurkan mereka, ya Allah, binasakan mereka. Itu wajar kan, namanya didolimi dan boleh. Ini enggak, justru mendoakan hidayah, mendoakan ampun. Ada seorang nabi begitu, kata Rasulullah SAW. Antum tahu nabi itu nabi siapa? Nabi itu nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri. Ya, beliau sendiri. Para sahabat tahu karena sebagian sahabat menyaksikan itu di perang Uhud. Ya, sebagian sahabat menyaksikan. Maka yang meriwayatkan hadis ini mengatakan yang mengucapkan dan yang diucapkan, yang mengkisahkan, dan dikisahkan sama. Ya. Nah, beliau tidak menunjukkan dirinya. Aku pernah disakiti oleh kaumku, lalu aku doakan. Enggak. Ini sunnah. Apa? Menyembunyikan kehebatan sendiri. Sunnah. Kalau bisa disembunyikan, kalau memang boleh disembunyikan. Yang tidak bisa disembunyikan, akulah nabi terakhir, tidak mungkin ada nabi lagi setelah aku, ya tentu tidak disembunyikan oleh beliau. Karena ini berisi ilmu al-haq. Sa'id bin Zaid pernah ditanya oleh murid-muridnya para tabi'in, siapa 10 orang yang disebut namanya oleh Nabi pasti masuk surga? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dijawab oleh Sa'id bin Zaid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, terus sampai 9. Padahal semua orang tahu 10. Sa'id bin Zaid juga mengatakan 10. Lah kok cuma 9? Yang satu lagi siapa? Nah, diem, pergi, tanyakan kepada yang lain. Gitu. Ya, tidak
menunjukkan kehebatan dirinya sendiri. Ini sunnah, ya, nggak kayak kita, ya, menunjukkan dengan langsung, dengan vulgar, atau dengan sindiran, atau dengan status misalnya, kan. Sekarang makin mudah menunjukkan kehebatan dirinya sendiri. Ini disembunyikan, sunnah. Adapun Allah tidak. Bahwa ada kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan Allah, kehebatan-kehebatan Allah yang kita belum tahu, tentu. Tetapi Allah tidak malu-malu, Allah tidak segan-segan menunjukkan kehebatan dirinya di ayat, di hadis. Fahiya wa in ishtarakat fi aslil makna, walaupun secara maknanya ini berserikat. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah hidup, kita hidupkan, berserikat, sama. Lakin tahtalifu fi hakikatil hal, tetapi secara keadaan berbeda. Faman lam yusbit ma asbatahu Allahu li nafsi fa huwa mu'attil. Barang siapa yang tidak mau menetapkan, mengisbatkan sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan pada dirinya, wajahku, tanganku, telapak kakiku, kok kita tidak mau mengatakan, berarti dia mu'attil. Mu'attil ini fa'ilnya, abtala yu'attilu, masdarnya ta'tilan, berarti dia mentaktil. Bahasa kitanya mentaktil, yaitu menolak, meniadakan, mengatakan tidak. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah tidak. Ini taktil. Padahal yang terbanyak di ayat, yang terbanyak di hadis itu Allah tidak. Apa sebaliknya? Jawabnya sebaliknya. Yang Allah tidak sedikit sekali, yang Allah iya banyak sekali. Allah melihat, Allah mendengar, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan. Ini kan semuanya menetapkan. Yang Allah tidak bisa dihitung. Yang tadi ratusan. Allah begini, Allah begitu, Allah begini, ratusan. Yang Allah tidak bisa dihitung. Yang antum tahu, Allah tidak punya anak, lam yalid walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Apalagi? La ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Apalagi? Allah tidak malu, innallaha la yastahyi, ya kan? Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan sekecil nyamuk. Apalagi? Sedikit sekali. Nah, antum tahu kaum mu'attilin itu banyak tidaknya. Nah, ini diikuti oleh kaum Asy'ariyah. Kalau antum belajar akidah Asy'ariyah yang merupakan penjabaran dari sifat 20, itu kebanyakan tidaknya. Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak itu, Allah tidak mungkin begini, Allah tidak mungkin. Padahal di ayat, di hadis, Allah tidak itu sedikit sekali. Ya. Wa ta'tiluhu hadha yusbihu ta'tila Fir'aun. Ini mirip-mirip dengan Fir'aun. Ciri khas Fir'aun itu apa? Mentaktil, meniadakan.
tidak ada Tuhan gitu. Karena Tuhan itu begini-begini, ketika ditiadakan ya mirip-mirip. Berarti kufur, taktil itu kufur. Maka Khalid bin Abdullah tidak segan-segan menyembelih Ja'ad bin Dirham, karena Ja'ad bin Dirham mentaktil. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai Khalil, Allah tidak. Setelah iqamatul hujjah dan dia tidak bergeming, tidak mau mencabut ucapannya, tidak mau bertobat, maka terpaksa Khalid bin Abdullah, penguasa Wasit waktu itu, gubernur Wasit waktu itu, menyembelih Ja'ad bin Dirham setelah sholat Idul Adha. Dan diumumkan, nggak malu-malu beliau, nggak takut-takut. Ini luar biasa, sunnah berkibar. Maka ketika ada yang menyimpang dan nggak mau bertaubat, disembelih, diumumkan. Belum selesai beliau berkhutbah, beliau mengatakan di akhir khutbahnya, sembelihlah hewan kurban kalian, sapi kalian, kambing kalian, unta kalian. Adapun aku memiliki sembelihan tersendiri, sebaik-baik penyembelihan, ya, Ja'ad bin Dirham. Dan para ulama memuji. Ahlul bidah tentu nggak suka. Para ulama, wabil khusus Ibnu Qayyim dalam Qasidah Nuniyah itu memuji-muji apa yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah. Wa man asbataha ma'at tashbih, barang siapa yang menetapkan sifat Allah, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya jari, menetapkan, tetapi ma'at tashbih, Allah punya tangan persis seperti tangan kita, Allah punya wajah persis seperti wajah kita, maka seperti siapa dia? Sara musyabihan lil musyrikin alladzina abadu ma'allahi ghairahu. Seperti Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab kan menyembah Allah dan menyamakan Allah itu dengan Latta, Uzza, Hubal, Manat. Dua-duanya buruk. Yang satu seperti Fir'aun, yang satunya lagi seperti Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Yang benar satu. Siapa? Wa man asbataha biduni mumathalatin, yaitu yang menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan. Menetapkan tapi jangan diserupakan. Sara minal muwahhidin, jadilah dia orang-orang yang bertauhid. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.